AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, sebagai sebuah entitas atau konsep, tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran maupun hadits, dengan istilah modern yang kita kenal sekarang. Namun, prinsip-prinsip Islam dan ajaran-ajarannya dapat memberikan kerangka untuk memahami dan berinteraksi dengan teknologi AI. Untuk itu, kita dapat menganalisis beberapa dalil yang relevan untuk memberikan pandangan yang komprehensif. Pertama, penting untuk memahami konsep penciptaan. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman bahwa Dia adalah pencipta segala sesuatu. Hal ini mencakup segala bentuk kehidupan, alam semesta, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk AI. Pengembangan AI, dalam konteks ini, dapat dilihat sebagai manifestasi dari potensi yang diberikan Allah kepada manusia. Namun, manusia harus selalu ingat bahwa kemampuan ini adalah amanah yang harus digunakan dengan bijaksana, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kedua, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. mengingatkan kita bahwa setan dapat datang kepada seseorang dan menimbulkan keraguan, bahkan menanyakan tentang siapa yang menciptakan Allah. Yaqulu wa ya'ti syaitanu ahadukum fayaqul man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqa rabbuka fa idza balaghahu falyasta'id billahi wa la yanti. Syaitan akan datang kepada salah seorang dari kalian dan berkata, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Hingga dia berkata, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Jika dia sampai pada hal ini, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dan berhenti. Hadis ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan dan keraguan yang dapat merusak keimanan. Dalam konteks AI, kita harus berhati-hati terhadap potensi penyalahgunaan teknologi ini yang dapat mengarah pada keraguan dan kesesatan. Kita harus selalu berpegang teguh pada keimanan dan prinsip-prinsip Islam dalam mengembangkan dan menggunakan AI. Ketiga, hadits tentang ad-din an-nasiha. Agama adalah nasihat. Mengajarkan kita pentingnya memberikan nasihat yang baik kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin Muslim, dan seluruh umat Islam. Dalam konteks AI, ini berarti kita harus mengembangkan teknologi ini dengan niat yang baik dan memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Kita harus memastikan bahwa AI tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Keempat, hadits yang menyebutkan bahwa orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang perasaan yang mereka temukan dalam diri mereka, yang mereka merasa terlalu besar untuk diucapkan, dan Nabi menjawab, itulah bukti keimanan yang jelas, menunjukkan bahwa keraguan dan pertanyaan adalah bagian dari proses pencarian kebenaran. Hal ini mengindikasikan bahwa manusiawi untuk memiliki pertanyaan tentang hal-hal yang tidak kita pahami sepenuhnya, termasuk AI. Penting untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini melalui ilmu pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang Islam. Kelima, hadits tentang inna minal bayani sihra, wa inna min as-sihri hukma. Sesungguhnya sebagian dari penjelasan itu adalah sihir, dan sesungguhnya sebagian dari syair itu adalah hikmah, mengingatkan kita tentang kekuatan bahasa dan komunikasi. AI yang mampu menghasilkan teks dan berkomunikasi dengan manusia, dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa AI digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan. Keenam, ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan Adam dan mengambil keturunan dari punggungnya, kemudian menyatakan siapa yang akan masuk surga dan neraka, menunjukkan bahwa Allah memiliki pengetahuan yang sempurna tentang segala sesuatu. Meskipun manusia dapat mengembangkan AI yang mampu memprediksi dan membuat keputusan, kita harus selalu ingat bahwa pengetahuan Allah adalah mutlak dan tidak terbatas. Kita tidak boleh mengandalkan AI secara berlebihan dan melupakan peran Allah dalam menentukan takdir kita. Ketujuh, hadits tentang umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menunjukkan pentingnya tauhid dan keimanan kepada Allah. AI tidak boleh digunakan untuk menggantikan peran Allah atau merusak keimanan manusia. Kita harus selalu menjaga tauhid dan keyakinan kita kepada Allah dalam mengembangkan dan menggunakan AI. Kedelapan, hadits tentang an-na'asu ma'ad-dinu, manusia itu seperti tambang, menunjukkan bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. AI dapat digunakan untuk membantu manusia mengembangkan potensi mereka dan mencapai tujuan mereka.
Namun, kita harus selalu ingat bahwa manusia lebih berharga daripada AI, dan bahwa AI tidak boleh digunakan untuk menggantikan peran manusia dalam masyarakat. Kesembilan, ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah, menunjukkan bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam konteks AI, ini berarti kita harus menggunakan teknologi ini untuk tujuan yang baik dan mencegah penyalahgunaannya. Kesepuluh, hadis tentang seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bersumpah untuk tidak datang kepada beliau atau agamanya, kemudian bertanya tentang apa yang diperintahkan oleh Islam, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang jelas dan mudah dipahami. Prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan, termasuk pengembangan dan penggunaan AI. Kesebelas, hadis yang menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif dan mencakup semua aspek kehidupan. Ihsan, yang berarti beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya, atau jika kita tidak melihatnya, maka Dia melihat kita, menunjukkan pentingnya niat yang baik dan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap tindakan kita. Dalam konteks AI, kita harus mengembangkan dan menggunakan teknologi ini dengan niat yang baik dan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita. Terakhir, hadis tentang orang-orang yang akan bertanya tentang segala sesuatu, bahkan bertanya siapa yang menciptakan Allah, menunjukkan bahwa manusia memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan selalu mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. AI dapat digunakan untuk membantu manusia mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka, dan memperluas pengetahuan mereka. Namun, kita harus selalu ingat bahwa pengetahuan Allah adalah mutlak dan tidak terbatas. Secara kesimpulan, berdasarkan dalil-dalil yang ada, tidak ditemukan jawaban spesifik, dan langsung mengenai bagaimana Islam memandang AI. Akan tetapi, prinsip-prinsip Islam dapat menjadi panduan dalam pengembangan dan penggunaan AI. AI harus dikembangkan dengan niat yang baik, digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Manusia harus selalu berpegang teguh pada keimanan dan tauhid kepada Allah dalam mengembangkan dan menggunakan AI,